Halo teman-teman, oke hari ini kita akan bahas soal UTS bersama-sama ya. Soal yang pertama kita lihat nih, ada soal tentang Pak Budi. Pak Budi adalah seorang tukang bangunan profesional di Semarang yang sedang memasang lantai keramik untuk rumah baru di keluarga Hendra. Beliau dikenal sangat teliti dalam menghitung kebutuhan material agar tidak ada pemborosan. Rumah keluarga Hendra memiliki 3 ruangan yang akan dipasang keramik. Yang pertama, ruangan tamu itu bentuknya persegi panjang dengan panjang 6 meter dan lebar 4 meter. Oke, kita gambar dulu. Ruang tamu itu bentuknya persegi panjang. Oke, kemudian dia bilang panjangnya 6 meter, lebarnya 4 meter. Kemudian yang kedua, ruangan dapur. Ini bentuknya persegi dengan panjang 3 meter. Oke, teman-teman kita harus ingat dulu ya, kalau misalnya bentuk persegi itu dia sisinya sama panjang semua. Berarti kalau di sini 3 meter, di sini juga 3 meter, di sini dan di sini pun 3 meter. Kemudian yang ketiga ada ruang kamar tidur. Kita tulis kamar aja ya. Terus kamar tidur ini bentuknya L. Ini dengan panjang sisi persegi panjang besar itu 5 meter, di sini 4 meter, kemudian persegi yang kecilnya 2 meter dan 2 meter. Oh, berarti ini ketinggian ya teman-teman ya. Kita pendekin dulu. Oke, nice. Sini 2 meter dan di sini 2 meter. Oke. Kita pindahin posisinya sedikit. Nah, nice. Kemudian kita ada informasi biaya nih. Harga keramik itu 75 meter per meter persegi. Kemudian ukuran satu keping keramik itu 50 cm x 50 cm. Oke teman-teman. Jadi karena harga satu keping keramik ini 75.000 per meter persegi, tapi ukuran keramiknya 50 x 50, berarti kita harus hitung dulu ya. Di sini ukuran satu keping keramik kita itu bentuknya pasti persegi kan ya, karena 50 x 50. Jadi kalau aku gambar bentuknya seperti ini. Sebentar. Ini 50, ini 50. Kalau kita mau hitung luas persegi, kita bisa langsung aja ya hitung luas persegi dengan sisi kali sisi, betul. Sisinya 50, kemudian sisinya juga satu lagi 50. Jadi sama dengan 2500 cm persegi. Nah, dari cm persegi harus kita pindah juga ke meter persegi, teman-teman. Karena biar sama ya. Kalau dari cm persegi mau dijadiin meter persegi harus kita bagi sama 10.000, betul. Sehingga hasilnya kita dapat sama dengan 0,25 meter persegi. Nah, sementara harga per meter perseginya itu 75.000 dan si luas keping keramiknya yang kita punya itu cuma 0,25 meter persegi, alias cuma 1/4 meter. 1/4 meter. Nah, 1/4 meter persegi, tapi harga yang tertera itu 75.000 per meter persegi. Berarti kita harus cari dulu harga per keping keramiknya ya. 75.000 per meter persegi. Berarti harga keping keramiknya sama dengan 75.000 dikali sama 1/4 ya teman-teman ya.
atau kita dapat hasilnya sama dengan Rp18.750.000 per keping keramik. Oke, sekarang kita lanjut ke soalnya dulu nih. Yang pertama, berapa luas lantai ruang tamu dan luas lantai dapur? Oke. Ruang tamu, kita cek nih ruang tamu. Ruang tamu itu bentuknya persegi panjang ya teman-teman ya. Dan kita harus ingat kalau kita mau cari luas persegi panjang, kita bisa pakai panjang kali lebar, betul. Panjangnya di sini 6, kemudian lebarnya 4. Sehingga luasnya sama dengan 6 kali 4 jadinya 24 meter persegi. Kemudian lantai dapur sekarang karena dia persegi, jadi kita bisa hitung luasnya dengan menggunakan sisi kali sisi, betul. Sisinya sama dengan 3, berarti kita bisa hitung luasnya menjadi 3 kali 3 meter 3 meter kali 3 meter, jadinya 9 meter persegi. Kemudian, berapa luas lantai kamar tidur yang berbentuk L? Oke. Di sini ya. Nah, di soal tadi sebenarnya si kamar tidur ini sudah dibagi jadi 2 bagian, teman-teman. Gini. Ini bagian yang A, persegi panjang dengan panjang 5 dan 4. Kemudian yang B di sini ada persegi dengan lebarnya 2, panjangnya juga 2. Sisinya 2 gitu berarti ya. Nah, masing-masing dari A dan B bisa kita hitung luasnya ya teman-teman seperti tadi. Mungkin kita bisa mulai dari yang B dulu kali ya. Yang B, luas B. Itu karena dia bentuknya persegi, berarti bisa kita hitung menggunakan sisi kali sisi atau 2 kali 2, hasilnya 4 meter persegi. Kemudian yang luas bagian A ini sama dengan panjang kali lebar, itu sama dengan 5 kali 4, hasilnya 20 meter persegi. Sehingga luas kamar LK sama dengan luas A tambah luas B. Berarti sama dengan luas A-nya 20 meter persegi tambah luas B-nya 4 meter persegi. Hasilnya jadi 24 meter persegi gitu. Berarti tadi udah kejawab ya. Yang ruang rantai tamu dan luas rantai dapur tadi 24 dan juga 9. 24 meter persegi dan 9 meter persegi. Kemudian luas kamarnya sama dengan 24 meter persegi juga. Berapa total luas seluruh lantai yang akan dipasang keramik? Oke. Kalau kita menghitung totalnya, berarti bisa kita langsung total aja semua ya teman-teman ya. Kalau nomor 3 nih, yang soal nomor 3 itu ditanya total semuanya ya. Berarti kita bisa langsung hitung total semuanya dengan LT, luas total. Luas total berarti yang tamu RT tambah dapur tambah kamar berarti ya. Ruang tamunya 24 meter persegi, dapurnya 9 meter persegi, tambah kamarnya 24 meter persegi. Oke, berarti kita bisa menjumlahkan semuanya dengan 24 tambah 24 tambah 9 ya teman-teman ya. Jadi 57. Kalau penjumlahan begini teman-teman gak apa-apa kalau misalnya mau dari depan atau dari belakang, tapi kalau misalnya ada pengurangannya harus hati-hati ya. Oke, berarti total semuanya, total luas yang akan dipasang lantai keramik adalah 57 meter persegi. Jangan lupa satuannya ya teman-teman ya. 57 meter persegi.
Berapa keping keramik yang akan dibutuhkan Pak Budi untuk menutup seluruh lantai? Oke. Kita bisa hitung dari luas total yang tadi kita sudah hitung. Luas total yang tadi kita udah hitung di sini ya teman-teman, aku tandain. Ini akan kita gunakan di soal nomor 4 juga. Berapa banyak keping keramik yang dibutuhkan? Nah, berarti untuk menutupi 57 meter persegi, kita butuh berapa banyak keramik? Since kita tahu bahwa satu keramik itu dia menutupi ubin, di sini itu sama dengan 50 kali 50, tadi kita udah hitung 0,25 meter persegi. Gimana caranya untuk cari tahu? Gampang aja teman-teman. Gimana caranya? Kita bisa langsung bagi aja. Banyak ubin sama kita bisa hitung dengan lantainya. Luas lantai yang akan kita ubin dibagi sama luas ubinnya. Berarti banyak ubin sama dengan 57 dibagi sama 0,25. Hasilnya sama dengan 228 ubin. Itu. Kemudian berapa total biaya pembelian keramik untuk ketiga ruangan? Wow. Tadi kita udah hitung ya teman-teman, kalau misalnya pembelian satu keramik itu di Rp18.750 dan kita butuh sebanyak 228 ubin. Berarti untuk cari tahu harganya, total biayanya, bisa kita hitung dengan banyak ubin total banyak ubin yang dibutuhkan dikali sama harganya. Harga saja. Harga si satu ubin ya teman-teman yang kita pakai. Nah, banyak ubin yang kita butuhkan kan 228 ubin. Kemudian harga satu ubin itu 18.750. Sehingga bisa kita kali aja teman-teman, jadinya Rp4.275.000 gitu. Sehingga Pak Budi butuh tadi, aku belum tulis di sini tadi. 228 di sini 4.275.000 gitu. Oke. Jadi soal nomor 1 ini udah selesai. Semoga pembahasan hari ini bisa mudah dipahami ya teman-teman ya. Kita lanjut ke soal nomor 2, oke?